Gadis ini hanya menyemprotkan sedikit parfum. Dan dia segera berubah menjadi kurus. Menjadi 45 pound. Gadis itu menatap dirinya di cermin dengan bingung. Beberapa detik yang lalu, saya masih seorang gadis gendut. Sekarang, tiba-tiba berubah menjadi seperti dirinya 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba, menjadi kurus dan membuat pakaian menjadi longgar. Awalnya, dia adalah model yang cantik. Tapi sejak melahirkan, dia telah tumbuh dari 45 pound menjadi lebih dari 1 kilo. Dia sering dipandang dengan jijik. Suaminya mengkritiknya karena jelek dan gendut. Bahkan suaminya berselingkuh tepat di depannya. Chehe merasa tidak berdaya, dan memutuskan untuk mati bersama suaminya. Dia mengatur segala macam jebakan di rumah. Setelah Iyu mencap surat cerai. Ketika suaminya kembali ke rumah, ternyata ini hanya imajinasi Chehe. Pada awal latihan, dia memasukkan kepalanya ke dalam tali. Tapi saat dia akan mengakhiri hidupnya, tiba-tiba, seseorang memencet bel pintu. Dia terkejut, melayang di udara, dan terus-menerus berjuang. Pada saat wanita gendut ini tergantung di atap, itu tidak bisa menopangnya, jadi dia jatuh. Pengirim tua yang berdiri di luar terus membunyikan bel. Tapi Chehe bilang dia tidak membutuhkannya. Apa yang dimaksud dengan orang yang akan mengakhiri hidupnya untuk menerima paket? Pria tua itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah kembali ke kamar, Chehe melanjutkan misi bunuh dirinya. Tetapi pada saat inilah, lelaki tua itu muncul kembali di luar jendela. Pada akhirnya, dia hanya harus mengambil pesanan. Jangan takut, orang tua ini akan memainkan trik lain segera. Tapi nyatanya, dia tidak memesan apapun. Namun, dia juga tidak peduli bahwa bunuh diri lebih penting. Dia minum beberapa pil tidur berturut-turut. Pada titik ini, dia menjadi penasaran dengan paket itu lagi. Ketika saya membuka bungkusnya, saya terkejut. Saya menemukan bahwa itu adalah botol parfum. Dia mencium aromanya, semprotkan beberapa kali dan gosokkan ke kedua tangannya. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba, ada badai, petir, guntur dan kilat menyambar. Dia merasakan sakit kepala yang luar biasa, lalu pingsan ke rumput. Ketika dia bangun, dia menemukan pemandangan yang aneh. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia mencoba membenturkan kepalanya ke dinding. Tapi itu benar-benar sakit. Jelas ini bukan mimpi. Jika Anda telah menjadi kurus, maka Anda harus menikmati perasaan ini untuk saat ini. Dia mulai melihat tubuhnya. Karena saya sangat gemuk sebelumnya. Saya bahkan tidak bisa melihat kaki saya. Tiba-tiba, sekarang jadi kurus lagi. Tetapi pada saat inilah, sang suami mengiriminya pesan. Apakah Anda sudah menandatangani petisi perceraian? Dia akan pulang dalam 10 menit. Dia buru-buru berlari keluar untuk mengambil obat tidur. Dia membersihkan jebakan yang telah dia pasang. Karena sekarang dia ingin mencari tahu, mengapa dia tiba-tiba menjadi cantik. Kemasi barang-barangnya, dan tulis pesan untuk anaknya, yang mengatakan bahwa dia harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Saat melewati toko pakaian, dia melihat gaun yang indah. Dengan tubuh sebelumnya, dia harus berpura-pura tidak peduli. Dengan sosoknya saat ini, dia memutuskan untuk masuk ke dalam dan melihatnya. Tapi, dia tidak sengaja merobek gaun itu. Tapi dia tidak punya uang untuk membayar. Jadi dia hanya perlu menitipkan kartu identitasnya di toko. Setelah melihat kartu ID, pelayan harus melihatnya lagi. Jelas ini bukan orang yang sama. Chehe hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah ibunya. Pada saat ini, manajer agensi model datang. Dia telah menargetkan Chehe. Dia ingin mengundangnya untuk bergabung dengan perusahaan. Tapi mimpi Chehe selalu menjadi model.
Kesempatan ini membuatnya sangat bahagia. Dan pemeran utama pria kami adalah seorang desainer berbakat yang juga merupakan bos dari agensi model ini. Tapi, dia menderita sekitar 52 fobia yang berbeda. Misalnya, ketika Anda melihat seseorang dengan tahi lalat di wajahnya, mereka semua akan takut. Contohnya seperti ini. Dia akan memutar matanya dan pingsan. Tidak hanya itu, dia juga menderita banyak fobia lain tentang orang, hewan bahkan makanan. Lebih buruk lagi, itu bisa mengancam jiwa. Namun, orang seperti itu adalah desainer terkenal. Seorang model dengan ceroboh merusak pakaiannya. Dia tidak panik, tetapi perlahan berjalan, menari beberapa baris dengan tangannya. Persis seperti itu, gaun yang sama baru saja lahir kembali. Adegan ini mendapat sorakan antusias dari semua orang. Berhati-hatilah agar tidak menjatuhkan rak pakaian. Dia berjalan mendekat, tetapi dia tidak peduli dengan Chehe, melainkan khawatir tentang pakaiannya. Dia menatap Che. Menurutmu, apakah dia terobsesi dengan kecantikan Chehe? Tidak mungkin tatapan berbahaya ini. Bibir yang mengerikan ini. Hidung yang kotor ini. Dia segera menendang Chehe keluar. Dan dia dengan cepat kabur. Saat meninjau bagian itu, seorang model jatuh dan dibawa ke rumah sakit, membuat perusahaan tidak dapat menemukan pengganti tepat waktu. Pada saat ini, mereka langsung memikirkan Chehe. Bahkan pria itu secara pribadi merias wajahnya, karena dia memiliki pengalaman berakting di catwalk di usia muda. Ini adalah masalah sederhana baginya. Bosnya juga puas, tapi di bagian terakhir, dia langsung pingsan di atas panggung. Hah, apa yang terjadi? Apakah kamu mati? Itu karena dia minum terlalu banyak pil tidur sebelumnya, menyebabkannya kelelahan. Jadi dia pingsan di atas panggung. Bos juga merasa tidak berdaya. Ketika Chehe pulang, bersiaplah untuk berbicara denganku. Tiba-tiba, dia menemukan suaminya membawa pulang selingkuhannya. Saat itu, gadis itu memprotes dengan keras. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Chehe tidak punya tempat untuk pergi. Aku hanya bisa tidur di taman. Dia berbaring di kursi, terus-menerus memarahi suaminya. Keesokan harinya, seorang petugas kebersihan sedang memungut sampah di taman. Setelah melihat Chehe, dia dengan lembut berjalan mendekat. Mendengar suara babi mendengkur, dia melompat. Dia buru-buru memanggil Chehe untuk bangun. Tapi, dengan tubuh gendut ini Chehe kesulitan untuk duduk. Setelah duduk, dia melihat sosoknya. Chehe sangat bingung. Dia pikir itu semua mimpi. Tapi mungkinkah menjadi model kemarin juga mimpi? Dia mengeluarkan ponselnya untuk menemukan bahwa semuanya benar. Dia mulai merajuk karena sekarang dia gemuk lagi. Aku lebih baik mati kemarin. Tapi jika ini bukan mimpi, jadi apa penyebabnya? Apakah karena botol parfum? Chehe buru-buru berlari ke toilet umum. Dia mengeluarkan botol parfum, dan oleskan dengan lembut ke tangan Anda. Menelan aroma parfum itu, dan memejamkan mata. Pada saat inilah lampu listrik menyala. Awan membawa guntur dan kilat. Saat listrik menyala, perlahan-lahan keluar dari toilet. Dia kembali ke penampilan cantik kemarin. Dia melihat dirinya di cermin. Lalu kembali melihat ke botol parfum. Ternyata, itu semua karena penggunaan botol parfum ini. Memiliki botol parfum ini, Chehe memutuskan untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Wujudkan impiannya untuk menjadi model. Dia segera datang untuk melamar ke agen model. Tapi dia ditolak, karena kemarin dia pingsan di lantai. Membuat acara tidak selesai. Dia juga tidak menyerah. Dia menyiarkan langsung adegan bunuh diri. Memaksa Yo untuk mengakui dirinya. Dan dia hanya bisa setuju tanpa daya. Lalu dia membawa Chehe pulang. Karena sering menginap di hotel, Yo jarang pulang. Dia meminta Chehe untuk membersihkan kamar ini. Dan berpikir, dia akan dipermalukan dan putus asa. Tapi dia salah. Sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan ini bukan masalah besar bagi Chehe. Tidak lama kemudian, dia membersihkan rumah. Karena dia sangat lelah, dia tertidur di kursi. Tetapi pada saat inilah, tubuhnya mulai mengalami perubahan. Tubuh berangsur-angsur menjadi gendut, dan pakaiannya juga melar, sampai tubuh menjadi sangat gemuk.
Tas parfum rusak dan terlempar ke kejauhan. Tetapi pada saat inilah, Yo kembali ke rumah dan melihat pemandangan itu terlebih dahulu. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Tak disangka, tidak hanya tidak meninggalkan, tetapi juga membersihkan rumah agar bersih dan mengkilat. Dia memanggil dengan keras. Tetapi saat ini, dia tidak tahu bahwa dia gendut. Dan tidak tahu bahwa dia telah kembali. Dia membuka pintu ke teras. Tiba-tiba, dia terbangun dan mendapati dirinya berubah menjadi sosok yang gemuk. Saat dia mendekat, dia mulai panik. Pada saat genting itulah teleponnya berdering. Melihat dia pergi, dia menghela nafas lega. Dia juga menemukan parfum telah menghilang. Dia mulai mencari kemana-mana. Tepat ketika dia akan menemukannya, dia menjatuhkan barang itu. Ini menarik perhatian Yo. Dia berjalan perlahan. Tetapi pada saat ini, lampu listrik berkedip-kedip di luar dan ada juga guntur. Setelah beberapa saat, lampu kembali menyala. Yo meyakinkan dirinya sendiri lalu pergi ke atap. Dia mengira rumah itu telah diserang oleh monster. Tetapi ketika dia membuka tirai, dia mendapati diri Chehe terbaring di lantai. Dia dengan ringan menyentuhnya dengan kail mengira dia sudah mati. Chehe membuka matanya. Pada saat ini dia seperti menghela nafas lega. Chehe segera berganti pakaian dan pergi keluar. Yo bertanya padanya, mengapa pakaiannya robek sekarang? Tidak mungkin melakukan itu dengan mengandalkan kekuatan manusia. Apakah dia menjadi manusia serigala? Mengabaikan orang sepanjang waktu. Dia menjelaskan, bahwa baju itu tidak sengaja terkoyak saat bersih-bersih. Kemudian, mereka berdua pergi ke restoran bersama. Karena dia alergi terhadap banyak hal. Hanya restoran ini yang bisa melayaninya. Jadi, dia selalu datang ke sini untuk makan. Mendengar itu, dia bilang dia bisa membantunya memasak. Masakan Barat, masakan Cina, masakan Jepang, masakan Korea. Dia memiliki sertifikat koki. Bahkan potong rambut pun baik-baik saja. Dia terkejut, tapi membiarkannya mencoba melihat caranya. Malam itu, dia membawa serangkaian daftar 52 hal yang membuatnya takut. Dan makanan yang dia alergi agar Chehe menghafalnya. Dia berbaring di tempat tidur. Melihat botol parfum ajaib ini. Dia tidak tahu apa itu. Entah siapa yang mengirimnya. Dia tiba-tiba teringat. 2 hari yang lalu, mereka semua menjadi gemuk setelah bangun tidur. Kenapa kamu tidak bisa tidur? Ia segera mengunci pintu kamarnya. Chehe bersiap untuk memasak. Tiba-tiba, dia melihat lengannya mulai menonjol. Kakinya juga berangsur-angsur membesar. Perut gemuk segera menonjol. Dan kancing baju juga muncul. Dia tahu dia kehabisan waktu. Dia segera melepas celemek, meraih perutnya dan berlari ke kamar mandi. Dia hampir ditemukan. Tapi sekarang, dia benar-benar berubah menjadi bibi yang gemuk. Pagi ini dia menyetel alarm. Dia ingin memeriksa, apakah tidur membuat parfum kehilangan efeknya. Tetapi, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Dan dia masih tidak dapat menemukan alasannya. Tiba-tiba, dia melihat ke arah jam. Dan mengingat sesuatu. Tadi malam pada saat yang sama, dia mengubah penampilannya. Jadi dia sampai pada kesimpulan bahwa, itu hanya bekerja selama 12 jam. Yo pergi ke kamar untuk tidur. Tapi dia dikejutkan oleh kilat. Sepertinya dia tidak tahan lagi. Saat sarapan, dia meminta untuk membaca ulang daftar kemarin. Siapa sangka, dia tidak akan melewatkan satu kata pun. Membuat mata Yo membelalak kaget. Melihat bahwa dia bisa menghafal semuanya. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Segera meminta manajer untuk menyelidiki identitas Chehe. Pada malam hari, Chehe berbaring di tempat tidur melihat kembali video di teleponnya. Mengingatkannya pada hari-hari pemodelannya di masa lalu. Saat itu, pemuda itu cantik dan tubuhnya seksi. Tapi saat berdiri di puncak karirnya, dia tidak sengaja jatuh. Ternyata Chehe sedang hamil. Di rumah sakit, pacarnya mengeluarkan cincin pertunangannya. Dan berjanji akan bersikap baik padanya selama sisa hidupnya. Dia percaya pada kata-kata manis pria jahat ini. Dia melepaskan mimpinya sebagai model. Sekarang dia memiliki botol parfum ajaib ini. Dia memutuskan untuk sekali lagi mengejar mimpinya menjadi model. Bahkan jika dia menjadi model hanya untuk 1 hari.
Dia akan sangat puas. Cukup semprotkan parfum sebelum akan berubah gemuk. Maka dia tidak perlu khawatir tubuhnya kembali ke penampilan gembrot sebelumnya. Namun, setelah seharian memakai parfum, dia mulai menghitung kapasitas yang tersisa. Berdasarkan volume parfum yang saya gunakan setiap hari, dia membuat kesimpulan, botol parfum ini akan bertahan selama setahun. Pada saat yang sama, berapa harga yang harus dibayar setelah botol parfum habis? Berdasarkan 4 huruf yang tersisa di bagian bawah botol, apakah dia akan mati setelah menggunakan botol parfum? Tapi dia tidak peduli. Hidup dalam bentuk bibi yang gemuk lebih baik daripada mati. Sekarang dia hanya punya 1 tahun lagi. Jadi, dia harus merebutnya kali ini. Itu sangat menyenangkan. Suatu hari, 2 orang ini pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu. Melihat mantan suami dan juga selingkuhannya hadir di sini. Mantan suaminya melihatnya. Chehe panik, agar tidak ketahuan. Dia memaksakan ciuman untuk membuatnya tercengang. Setelah bereaksi, dia mulai berteriak tanpa henti. Katakanlah seseorang telah memperkosanya. Dia segera menarik perhatian semua orang. Bahkan mantan suami Chehe pun berlari. Di mana si pemerkosa? Yo tanpa daya menunjuk ke arah Chehe yang melarikan diri. Apakah gadis itu adalah pemerkosanya? Ya. Ada apa denganmu? Ketika dia sampai di rumah, dia langsung mengusirnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi beberapa kali. Saat dia membuka kulkas, ada banyak makanan di dalamnya. Tapi, dia sama sekali tidak tahu apa minuman ini. Jadi, dia menggunakan teropong untuk melihat saat Chehe tidur di taman. Yo memutuskan untuk memberinya 1 kesempatan terakhir. Dalam perjalanan pulang, dia melihat seekor anjing. Dia segera ketakutan oleh teror anjing dan jatuh ke belakang. Pada saat kritis, Chehe berlari memeluk anjing dan pergi. Pada titik ini, dia menghela nafas lega. Keduanya kembali ke rumah. Yo memperingatkan Chehe, kemudian, bawa pergi barang-barang mengerikan itu. Karena dia punya fobia. Keesokan harinya, ketika dia membawa barang itu kepadanya, dia tidak sengaja menemukan putrinya. Dia dengan cepat berbalik. Putrinya juga tidak mengenalinya. Dia melihat tumpukan mie instan di tangan putrinya. Chehe langsung sedih. Jadi dia membawa masakannya untuk putrinya. Anak perempuan itu melihat hidangan yang sudah dikenalnya, dan segera menyadari bahwa ini dibawa oleh ibunya. Dia dengan cepat berlari keluar untuk mencari ibunya. Tetapi dia tidak dapat menemukan ibunya dimanapun. Di perusahaan, Chehe tidak sengaja menabrak seorang pria. Namanya Min Xeo, seorang penyanyi dan idola yang selalu ia kejar. Bahkan dalam mimpi, aku tidak menyangka akan memiliki kontak sedekat itu dengan seorang idola suatu hari nanti. Dan di sisi ini, orang-orangku juga mencari informasi tentang Chehe. Mereka mengetahui bahwa Chehe mengalami kecelakaan kemarin. Jadi, siapa orang yang bernama Chehe di rumah Yo? Mereka segera pergi ke toko pakaian. Di sini dia dapat menemukan kartu identitas Chehe. Ketika Chehe akan mengganti celana dan kemejanya, dia menemukan putrinya juga berpartisipasi dalam seleksi. Takut ketahuan, Chehe bergegas keluar dari ruang ganti dan melupakan ponselnya di sana. Gadis itu melihat telepon yang dikenalnya, lalu mengeluarkan teleponnya. 2 telepon itu sangat identik. Dia segera menelepon ibunya. Dia melihat ponsel di tangannya lagi. Dia segera mengenali telepon itu sebagai milik ibunya. Dia segera mengikti Chehe. "Mama, ini ponsel kakakku. Aku melihatnya di ruang ganti." Lalu Yo memanggilnya dan membuat putrinya salah paham. Dia beranggapan bahwa ponsel yang ditinggalkan tadi hanyalah sebuah kebetulan. Melihat putrinya tak mengenalinya, dia menghela nafas lega. Lalu Chehe pergi ke toko pakaian untuk menebus kartu identitasnya. Tetapi staf melaporkan bahwa seseorang pernah ke sana. Ayo bantu dia mendapatkan kembali kartunya, dan buktikan bahwa orang telah mencurinya. Yang lain mengambilnya. Perkataan itu menyebabkan Chehe langsung panik. Identitasnya akan terungkap. Dia memeluk tumpukan pakaian dan kembali ke rumah. Dia pikir, Yo datang untuk mengambil kartu identitasnya. Dia dengan cepat menjelaskan,
bahwa itu adalah kartu identitas ibunya. Mendengar hal tersebut, Yo langsung mengatakan bahwa dirinya belum menikah. Chehe tidak yakin dengan karakter pria ini. Dia tidak tahu bahwa kartu identitasnya telah diambil oleh asisten. Selanjutnya, dia mencari foto SMA Chehe. Dia mengambil foto di KTP-nya dan membandingkannya dengan foto SMA-nya, dan langsung berteriak. Tiba-tiba dia ingat hari itu. Setelah Chehe pergi ke kamar mandi, dia tidak keluar lagi. Orang yang keluar adalah bibi yang gemuk. Sekarang semua telah diketahui. Dia tidak percaya, dan menamparkan wajahnya beberapa kali. Keesokan harinya, asisten mulai menyelidiki Yo. Tanyakan padanya, apakah ada yang aneh dengan Chehe? Yo segera memprovokasi dia untuk merasa bahwa Chehe tidak normal. Di mana-mana asisten bertanya kepadanya, apakah dia telah melihat perubahan besar pada Chehe? Dia merasa asisten itu gila setelah mendengarkannya. Asisten juga merasa ini sangat sulit dipercaya. Jadi, asisten memutuskan untuk tidak memberitahu Yo rahasianya. Chehe ingin makan malam dengan putrinya, tetapi dia tidak tahu alasan apa yang harus digunakan. Menghadapi perhatian orang asing, putrinya juga curiga, tapi melihat mata Chehe, membuatnya merasa sangat dekat. Chehe mengambil kesempatan untuk menyarankan dirinya, bahwa dia ingin menjadi saudara perempuan yang baik untuk putrinya. Putrinya langsung setuju. Sama seperti itu, keduanya yang semula ibu dan anak, kini menjadi saudara perempuan. Suatu hari, Chehe sedang memegang sebuket bunga. Dia mengenakan pakaian yang cantik dan tampil anggun. Dia pergi perusahaan suami. Apakah dia datang untuk berbaikan dengan suaminya? Oh tentu saja tidak. Dia pergi untuk menjadi gadis cantik. Detik berikutnya, dia berubah menjadi bibi yang gemuk. Muncul di depan upacara pendirian perusahaan suaminya. Di hadapan kekasih suaminya itu, dia tidak waspada, langsung memarahinya. Sang kekasih begitu ketakutan hingga tak berani membuka mulutnya. Saat suami berdiri untuk menerima penghargaan, suami tersayang, selamat untukmu. Jangan datang ke sini, suami. Aku di sini. Selamat untuk suamiku tersayang. Pertunjukan ini membuat para tamu yang hadir tertawa. Lihatlah ekspresi menangis dan tertawa suami ini. Jadi pria tidak boleh bodoh untuk menyinggung wanita. Melihat Chehe tiba-tiba muncul di perusahaan, mantan suaminya sangat marah, sehingga wajahnya berubah ungu. Tapi ketika Chehe melihat itu, dia berkata dengan getir, mengatakan bahwa, suatu hari saya akan membuatnya berlutut menangis dan memohon untuk saya. Aku memohon, apakah kamu gila? Sesampainya di rumah, Chehe mulai menari dan bernyanyi dengan histeris. Mengingat ekspresi menyedihkan mantan suaminya hari ini, membuatnya sangat bahagia. Ketika dia sedang membersihkan ruang buku, dia tidak sengaja membuka ruang rahasia. Dia memasuki ruangan. Dia melihat ada banyak jubah yang menarik perhatian. Kemudian, dia tidak bisa tidak mencobanya sekali. Tapi apa yang dia tidak tahu adalah, bahwa semua pakaian ini adalah milik Yo yang paling berharga. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat Chehe mengenakan pakaian yang dirancangnya. Dia langsung emosi. Dia meminta Chehe untuk melepasnya. Tapi, tidak sengaja merusak gaun. Chehe dengan marah meninggalkan ruangan untuk berganti pakaian. Dan kemudian keluar. Ada juga ransel di bagian belakang. Dan bilang, aku akan tidur di luar malam ini. Bagaimanapun, dia tidak ingin melihatku. Malam datang. Dia sedang mendesain baju. Dia mengingat adegan kasar di pagi hari. Apakah Anda pikir saya sudah terlalu jahat? Kemudian dia menyalakan kamera pengintai. Dia menemukan Chehe tidur di lorong lagi. Dia datang di depannya, dan memintanya untuk masuk dan tidur. Tapi tidak peduli bagaimana saya memanggilnya. Dia tidak bangun, jadi dia langsung menyeretnya ke dalam rumah. Saat menggendongnya, kakinya langsung gemetar. Melihat mulut mungilnya yang cantik, mengingatkannya pada buah segar yang tersangkut di kantong tidur. Akhirnya dia tersadar, lalu dia segera menutup kantong tidur itu. Chehe berjuang dengan panik.
Tetapi kantong tetap tidak bisa dibuka. Sekarang dia merasakan firasat buruk. Kantong tidur secara bertahap mengembang. Tak lama kemudian, kantong tidur itu mengembang seperti balon. Pada saat-saat terakhir, kantong tidur langsung terkoyak. Chehe buru-buru duduk. Pada titik ini, dia telah kembali ke penampilan bibi yang gemuk. Chehe melihat sekeliling dengan bingung. Bertanya-tanya, mengapa aku di sini? Bukankah aku tidur di lorong tadi malam? Jangan pedulikan ini lagi. Dia harus segera menemukan botol parfum itu. Sebagai ibu rumah tangga setengah baya yang gemuk, dia tidak sengaja mendapatkan botol parfum ajaib. Taruh saja setetes parfum di tubuh Anda. Anda bisa menjelma menjadi seorang gadis dengan tubuh langsing. Dia merangkak membuka pintu ke ruang tamu. Dia melihat tasnya di kursi dan segera berlari. Keluarkan botol parfum dari tas. Pada saat ini, dia melihat dari jauh Yo tergeletak di tanah. Dia melihatnya. Ternyata dia mabuk tadi malam. Ia tidak buru-buru menyemprotkan parfum, tapi membawa Yo ke kamar terlebih dahulu. Tanpa diduga, dia ditangkap oleh asistennya. Identitasnya segera terungkap. Asisten dengan cepat mengeluarkan telepon untuk memanggil polisi. Melihat itu, aku hanya harus menceritakan semuanya padanya. Dua orang ini duduk di teras. Chehe mengeluarkan botol parfum, dan berkata inilah yang membuatnya berubah. Dia membuka botol parfum. Di depan asisten, dia mulai menyemprotkan parfum ke tubuh. Hanya terlihat detik berikutnya, dengan kilatan petir, segera bibi gemuk itu berubah menjadi gadis berusia 20 tahun. Asisten tidak bisa mempercayai matanya. Dia mengambil botol parfum dan mengambil beberapa napas. Kemudian, karena kegembiraan, menjatuhkan botol parfum ke lantai, menyebabkan parfum di dalam botol tumpah setengahnya. Chehe langsung emosi, mengkritik asisten sebagai pembunuh. Karena setelah parfum habis, dia mungkin akan mati sebagai efek samping dari botol parfum. Mendengar ini, asisten itu panik. Sahabatnya kehilangan setengah tahun hidupnya. Setelah mendengar kebenaran, dia merasa sangat bersalah. Jadi, atas permintaan Chehe, asistennya setuju untuk membantunya menjaga rahasia ini. Wanita berbobot lebih dari 1 kuintal ini duduk di ayunan bersama putrinya. Dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Tiba-tiba, kuda yang dinaikinya tiba-tiba mengalami masalah. Ibu dan anak itu langsung jatuh. Ternyata ibu itu sangat gemuk, sehingga kereta tidak bisa menahan beban. Untungnya, dia bisa membantu putrinya tepat waktu. Pada saat ini, sang suami juga berlari. Namun, saat melihat kerumunan ibu dan anak itu mengerumuninya, karena dia terlalu malu, dia menolak untuk mengakui wanita yang beratnya lebih dari 1 pon ini adalah istrinya. Dia mengabaikan anaknya yang menangis tanpa henti. Dia meninggalkan ibu dan anak itu dan lari ke tempat lain. Tindakan suaminya ini membuat hati Chehe terluka. Untungnya, ada gadis yang tidak mengkritik ibunya yang gemuk. Dia berjanji pada putrinya, lain kali dia akan membawanya ke kincir ria. 20 tahun kemudian, secara kebetulan, parfum aneh ini diperolehnya. Cukup oleskan beberapa tetes ke tubuh Anda. Lalu dari bibi yang gemuk, menjadi diri yang cantik 20 tahun yang lalu. Suatu hari, ibu dan anak pergi ke taman hiburan untuk memenuhi janji mereka tahun itu. Pada saat ini, putrinya telah tumbuh remaja. Tetapi ibunya telah berubah menjadi penampilan 20 tahun yang lalu. Bahkan sekarang Chehe tidak bisa menceritakan semuanya kepada putrinya. Tapi melihat senyum bahagia putrinya, dia juga merasa sangat bahagia. Hari berikutnya, agensi model mengorganisir sebuah grup. Ketika mereka mencapai puncak gunung, Chehe menemukan bahwa parfum itu hampir habis. Lebih buruk lagi, dia tidak bisa menemukan parfumnya lagi. Hujan mulai turun, ada guntur dan kilat. Semua orang bergegas kembali, karena Chehe ingin menemukan botol parfum. Chehe tidak mengikuti mereka kembali. Setelah Yo mendengar berita itu, dia segera mengenakan jas hujan dan berlari ke puncak gunung. Seseorang yang menderita fobia ekstrim seperti dia mulai berhalusinasi. Tapi demi keselamatan Chehe, dia dengan berani pergi jauh ke dalam hutan. Di sini Chehe menemukan botol parfum di tebing. Dia meraihnya, tetapi tidak bisa mendapatkannya, jadi dia tergantung di pohon. Tetapi masih tidak bisa mencapainya. Yo berlari ke sini. Dia mendengarkan panggilan direktur di sini.
Direktur saya di sini. Cepat selamatkan saya, pada saat yang berbahaya ini. Efek parfum tiba-tiba hilang. Tubuh Chehe mulai membengkak. Seketika berubah kembali menjadi bibi yang gendut. Pepohonan juga berangsur-angsur tumbang. Chehe menatap botol parfum tepat di depannya. Pada saat terakhir, Chehe meraih botol parfum dan menjatuhkannya tak lama kemudian. Mendengar jeritan Yo segera bergegas. Tapi Chehe tidak bisa ditemukan. Dia memanggil namanya. Dia mencari Chehe di mana-mana. Untungnya sebelum ditemukan Yo, dia mampu menggunakan botol parfum untuk kembali ke tubuh cantiknya. Ambulans melihat Chehe berbaring di pangkuan Yo. Yo menangis kesakitan. Dia bergegas ke rumah sakit. Di sisi ini, Putri sedang membersihkan kamar. Tidak sengaja melihat foto yang sobek. Jadi, ini adalah foto Chehe 20 tahun yang lalu. Beberapa hari yang lalu Chehe merobeknya. Putri menempatkan semua bagian yang robek kembali bersama-sama. Gambar lengkap muncul. Orang di foto itu adalah sahabatku. Dia samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Di rumah sakit, Yo jelas sangat khawatir. Tapi di sisi lain, kenapa aku harus mengkhawatirkannya? Yo berusaha memikirkan hal lain. Dokter baru saja keluar, dan Yo segera menemui dokter. Jika Anda terlihat di sini, jadi apa yang terjadi di dalam? Untungnya, itu tidak mengancam nyawanya. Dia baru saja jatuh dan lengannya patah. Sehingga dia bisa segera pulih. Jadi, Yo memutuskan untuk mengajaknya jalan-jalan keluar. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter mengatakan kepadanya bahwa parameter tubuhnya tidak normal. Lemak subkutan sebanyak bibi berusia 62 tahun. Jadi dia harus cepat menurunkan berat badan. Jika Anda ingin masuk ke agensi model, Anda harus mengontrol tubuh Anda dengan baik. Di sisi ini, gadis selalu bertanya-tanya, mengapa foto sahabatnya muncul di rumahnya. Tiba-tiba, sang ayah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Melihat gambar di komputer, ayah mengatakan itu adalah foto ibunya ketika dia masih muda. Gadis itu langsung merasa aneh. Apa iya orang ini ibuku? Gadis itu melihat foto di telepon. Bertanya-tanya, mengapa dia sangat mirip dengan ibunya? Apakah kalian berdua kembar? Tampaknya putrinya belum mengetahui. Gadis muda di depannya sebenarnya adalah ibunya yang gemuk. Mungkin dia merasa ini terlalu absurd untuk bertanya-tanya lagi. Chehe juga tidak ingin membicarakan hal ini dengan putrinya. Mungkin karena dia tidak ingin putrinya kecewa dengan ceritanya. Di malam hari, Yo kembali ke rumah dan menemukan bahwa dia mabuk. Mengetahui dia dalam suasana hati yang buruk, dia membawanya ke observatorium. Orang dengan fobia seperti Anda selalu hidup dalam kesendirian. Dia tidak berani membuka hatinya untuk dunia. Sejak memasuki kehidupan di Inggris, meskipun dia selalu mengatakan kata-kata jahat dengan mulutnya, namun, kini di dalam hatinya, dia mulai menyukai gadis ini. Pada saat yang sama, ia juga secara bertahap melarikan diri dari kehidupan yang sepi ini. Suatu hari, model itu menemukan Chehe. Dia memintanya untuk pindah dari rumah. Jadi, dia adalah mantan pacar Yo. Dia ingin kembali, dan pikiran Chehe mulai menjadi rumit. Dia pergi ke kamar mandi dan melihat dirinya di cermin. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mempertahankan penampilan ini selamanya. Dan aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis yang berbakat dan cantik seperti Zina. Terlebih lagi, dengan hanya beberapa bulan lagi, dia harus meninggalkan dunia ini. Malam itu, saat mereka sedang membicarakan pindah rumah, Yo langsung menyela, "Jangan kemana-mana, tetap di sini. Tidak masalah. Apa yang sedang terjadi?" Matanya melebar karena terkejut, tapi bukan karena pernyataannya, tapi muncul berita antara dia dan idola pria itu. Yo segera bangun, matanya memerah. Dia cemburu. Rumor dengan cepat menyebar kemana-mana. Kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh jurnalis dan reporter. Sangat sulit untuk menyingkirkan orang-orang itu. Tapi wartawan masih berpegang teguh pada pembunuhan. Ternyata ini disebabkan oleh perusahaan saya. Pasalnya, adegan di mana Min Seul mengaku cintanya ditangkap oleh para jurnalis. Karena dia tidak ingin mempengaruhi reputasinya, dia menjadi pemain pengganti. Setelah mengetahui kebenarannya,
Dia setuju untuk berpura-pura menjadi kekasihnya selama 5 bulan. Baru saja kembali ke rumah, menemukan di halaman ada pencuri. Dia dengan cepat mengambil tongkat golf dari lantai. Chehe pergi berkeliling rumah mencari pencuri. Saat sampai di ruang ganti, dia melihat seorang pria aneh. Dia merayap. Ketika dia hendak meletakkan tongkat, dia menemukan bahwa orang ini adalah Yo. Jadi ternyata dia sengaja mengacaukan rumah. Alasannya karena dia melihat rumor perselingkuhan Chehe dan pria lain menyebar secara online. Dia merasa cemburu, jadi dia sengaja mengacaukannya. Dia berkata untuk tidak membersihkan rumah. Yo berlari kemana-mana di malam hari. Mendengar itu, Chehe langsung kesal. Dia menawarkan untuk berhenti dari pekerjaannya dan ingin pindah ke tempat lain. Itu juga karena dia memenuhi janji dengan Tina bahwa Yo menganggapnya asli. Chehe yang meninggalkan pekerjaannya pasti terkait dengan Min Seok. Dia ingin memecahkan, tapi dia berpikir lagi. Dia setuju untuk berpura-pura pacaran selama 5 bulan. Dia juga menandatangani kontrak komitmen. Jadi dia hanya harus mengakui apa yang dia katakan itu benar. Dia segera jatuh ke dalam keadaan menangis dan tertawa. Jadi dia mengeluarkan kontrak kerjanya dan berkata jika dia berani berhenti, aku akan ke pengadilan untuk menuntutmu. Ternyata ketika dia menandatangani kontrak, dia tidak melihat dengan cermat isinya. Jika dia melanggar kontrak, dia harus membayar 1 miliar sebagai kompensasi. Melihat 2 kontrak di tangan, dia langsung menemui jalan buntu. Hari berikutnya, dia mengambil kontraknya dan datang untuk melihatnya. Dia mengatakan, saya tidak bisa berhenti dari pekerjaan saya untuk sementara. Ketika ditanya, apakah Anda bergaul dengan dia? Chehe hanya bisa mengakui, ini membuatnya jauh lebih meyakinkan. Untuk meningkatkan keaslian kisah cinta 2 orang, perusahaan memutuskan untuk mengajak mereka berkencan. Cobalah bersikap ramah di depan orang banyak. Buat para reporter mengambil gambar dan mempostingnya secara online. Yo juga diam-diam mengikuti mereka. Melihat kemesraan kedua kakak beradik itu, sepertinya dia akan menjadi gila. Yo segera pergi untuk menarik diri. Tapi di detik berikutnya, batin Yo menjadi sangat rumit. Dia tidak mengerti mengapa dia melihat Chehe berkencan dengan pria lain. Saya sendiri sangat marah. Dan di sini putri Chehe juga melihat berita itu. Dia tidak tahu apakah dia harus memberkatinya atau mengaguminya. Sepertinya putrinya juga menyukai Min Seul. Lebih buruk lagi, mantan suami Chehe mengetahuinya. Suatu hari, Yo dan seorang model pergi untuk berpartisipasi dalam kegiatan mode. Model wanita juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekatinya. Dan sekarang Chehe sedang sendirian di rumah. Jadi dia tidak perlu menggunakan parfum pelangsing lagi. Dia harus tahu cara menghemat parfum sedikit. Saat dia lewat, dia menoleh untuk melihat dirinya di cermin. Dia tampaknya telah kehilangan sedikit berat badan. Tekuk dada Anda dan lengkungkan bokong Anda. Tampaknya bibinya jauh lebih percaya diri sekarang. Dia berbaring diam di sofa dan menonton televisi. Mau tak mau aku memujinya karena betapa tampannya dia. Di malam hari, model wanita datang ke kamarnya dan mengeluarkan botol kaca kecil. Ternyata sebelum datang ke sini, dia tahu dari samping, minumlah setetes anggur, dan Anda akan tidur seperti orang mati. Jadi dia diam-diam menuangkan alkohol ke dalam minuman Yo. Yo tidak mengetahuinya dan rencananya berhasil. Dalam waktu singkat, dia kehilangan kesadaran. Melihat itu, model wanita itu memulai pertunjukan dengan melepas mantelnya dan perlahan mendekat. Keesokan paginya, ketika Yo bangun, pakaian saya telah dilucuti. Pada saat ini, model wanita keluar dari kamar mandi, berpura-pura malu, dan kemudian menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Tapi juga skeptis. Dia langsung menarik model wanita itu keluar. Suruh dia pergi ke rumah sakit bersamaku untuk memeriksanya. Jika hal-hal tidak berjalan seperti yang dia katakan, dia akan menuntutnya melakukan pemerkosaan. Model wanita itu langsung panik. Bagaimanapun, saya seorang selebriti. Yo belum sepenuhnya sadar. Halusinasi mulai muncul. Model wanita melihat ini dan dengan cepat melarikan diri. Yo pingsan di lantai. Tetapi masih menelepon Chehe. Dia bilang dia sakit kepala. Chehe dengan cepat lari untuk menyemprotkan parfum.
Ambil kunci mobil lalu kendarai mobil mewah itu untuk melaju kencang di jalan. Dia dengan serius merawatnya di tengah hujan. Ketika dia melihat Chehe, tetapi ketika dia bangun, dia melihat bahwa orang lain yang datang. Pria yang penuh harapan itu bertanya, "Apakah Chehe ada di sini?" Gina mengatakan tidak. Sebenarnya, Yo salah lihat. Chehe adalah orang yang pertama tiba. Setelah merawatnya, dia menelepon rumah sakit, dan dia mengemudi kembali. Dia senang, karena orang pertama yang dia pikirkan setelah bangun adalah dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa bersama. Dan kencan palsunya juga rusak. Apakah Anda benar-benar ingin berpacaran dengan saya? Secara kebetulan, Yo berdiri di lantai atas menyaksikan semuanya. Melihat mereka semakin dekat, dalam hatinya, dia sangat bimbang. Dia menyesal tidak bisa melompat turun untuk memisahkan mereka. Tapi Chehe menghadapi pengakuan sang idola. Dia juga perlahan menutup matanya.